Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran ekonomi di materi kelas 10, yaitu tentang kebutuhan dan keinginan. Untuk memulai pembelajaran, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Minggu yang lalu, kita sudah mempelajari mengenai pengertian kebutuhan. Hari ini, kita akan belajar apakah ada perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan. Perbedaan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu adalah hasrat yang timbul dari diri manusia. Jika tidak terpenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Contohnya, ketika manusia membutuhkan pakaian, maka ketika tidak terpenuhi akan terjadi permasalahan, akan terjadi kesehatannya terganggu. Dan yang kedua, keinginan. Apa itu keinginan? Keinginan adalah hasrat yang timbul dari diri manusia. Jika tidak terpenuhi, tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Misalkan ketika kita mempunyai keinginan untuk mempunyai jam tangan. Nah, ketika kita mengkoleksi sebuah jam tangan, keinginannya dan tidak terpenuhi, maka tidak akan berdampak apa-apa terhadap kelangsungan hidup. Setelah mempelajari perbedaan kebutuhan dan keinginan, kita sekarang akan mempelajari jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama, jenis kebutuhan menurut intensitasnya. Menurut intensitasnya terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, jika tidak dipenuhi, maka akan berdampak pada diri. Nah, kita lihat bahwa kebutuhan primer sering juga disebut dengan kebutuhan terhadap pangan, papan, dan sandang, juga ditambah dengan kesehatan. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder akan terpenuhi ketika kebutuhan primer sudah terpenuhi. Contohnya misalkan HP, motor, laptop, dan yang terakhir adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu akan terpenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan tersier sering juga disebut dengan kebutuhan atas barang mewah. Contohnya mobil mewah, perhiasan, jam tangan yang mewah tentu saja. Yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya terbagi menjadi kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani berkaitan dengan badan atau fisik. Contohnya seperti sepak bola, kemudian makan, dan juga beristirahat. Yang kedua, kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani berkaitan dengan perasaan dan jiwa. Yang termasuk kebutuhan rohani contohnya adalah beribadah, kemudian rekreasi, mendengarkan lagu, menonton di bioskop, itu termasuk ke dalam kebutuhan rohani. Yang ketiga yaitu kebutuhan menurut subjeknya. Menurut subjeknya terbagi menjadi kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu yaitu kebutuhan yang pemenuhannya dilakukan oleh perorangan atau individu. Contohnya seperti sikat gigi, kemudian kacamata, dan juga tergantung dari pekerjaan. Berbeda pekerjaan, maka kebutuhan individunya juga berbeda. Kemudian satu lagi kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok itu adalah kebutuhan yang pemenuhannya bisa dilakukan secara bersama-sama. Contohnya seperti sekolah, jalan raya, jembatan. Yang keempat, kebutuhan berdasarkan waktunya terbagi menjadi kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi dan tidak boleh ditunda. Dan kebutuhan ini dipenuhi saat dirasakan. Contohnya obat-obatan ketika sakit, lapar, makan ketika lapar, kemudian payung ketika hujan. Dan yang kedua, kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang yaitu kebutuhan yang pemenuhannya bisa ditunda dan akan dipenuhi di masa yang akan datang. Contohnya seperti kuliah ketika masih SMA, kemudian juga ibadah haji, itu termasuk ke dalam kebutuhan yang akan datang. Setelah mempelajari jenis-jenis kebutuhan, sekarang kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan itu ada 6. Yang pertama lingkungan tempat tinggal, yang kedua agama, yang ketiga ada istiadat, yang keempat pekerjaan, yang kelima geografis, dan yang keenam usia. Nah, di mana setiap perbedaan dari lingkungan, agama, adat istiadat, pekerjaan, geografis, dan usia itu akan menyebabkan kebutuhan tiap orang juga berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan adalah akhir dari pembelajaran kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Jangan lupa tonton di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.